Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 3. Pada pelajaran hari ini tematiknya yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mulai berdoa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, kalian jangan lupa untuk mempersiapkan buku cetak dan LKS tema 3. Untuk selengkapnya, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPA. IPA pada pagi hari ini akan membahas tentang listrik. Yang pertama, listrik membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Yang kedua, penemu listrik pertama di dunia adalah Michael Faraday. 3. Apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi ini dinamakan pengaruh elektromagnetik. Dan temuannya diberi nama hukum Faraday. Keempat, hukum Faraday diakui sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia. Karena yang pertama, hukum Faraday mempunyai makna besar dalam perpautannya dengan pemahaman teoritis tentang elektromagnetik. Yang kedua, elektromagnetik dapat dipakai sebagai penggerak yang secara berkelanjutan atas aliran arus listrik sebagaimana yang dipraktikkan Faraday ketika ia membuat dinamo listrik untuk pertama kalinya. Kelima, temuan Michael Faraday diteruskan oleh Nikola Tesla, yaitu dengan membangun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sehingga listrik dapat menerangi penduduk dunia. Keenam, sebelum dihubungkan ke saklar, serangkaian disebut dengan rangkaian terbuka. Pada rangkaian ini arus listrik belum mengalir pada rangkaian karena masih terbuka ya, jadi belum terhubung. Selanjutnya, setelah dihubungkan dengan saklar, rangkaian disebut menjadi rangkaian tertutup. Karena pada rangkaian ini arus dapat mengalir ke rangkaian sehingga kita bisa menyalakan lampu, kita bisa menyalakan TV, dan lain-lain. Kedelapan, rangkaian listrik ada dua macam. Yang pertama ada rangkaian seri dan yang kedua ada rangkaian paralel. Kita mulai dari rangkaian seri terlebih dahulu. Pengertian rangkaian seri adalah jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Ini dinamakan rangkaian seri. Nah, rangkaian seri disusun secara sejajar. Ini contohnya ya, rangkaian seri. Ini juga rangkaian seri. Kemudian yang kedua, ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Kalau tadi seri itu tanpa percabangan, kalau paralel dengan percabangan. Nah, pada rangkaian paralel ini biasanya disusun secara berderet. Nih, berderet ya. Satu lagi sebenarnya ada yang namanya rangkaian campuran. Itu antara rangkaian seri dan juga paralel digabungkan ya. Itu namanya rangkaian campuran. Selanjutnya, pada zaman dahulu, manusia hanya memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Karena manusia hanya berpikir untuk bertahan hidup, mencari makan, dan membuat tempat tinggal. 10. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. 11. Contoh perubahan bentuk dengan adanya listrik. Yang pertama, sebelum adanya listrik, memasak masih menggunakan panci di atas kompor. Ada juga yang memasaknya menggunakan kayu bakar. Nah, sesudah ada listrik, memasak nasi bisa menggunakan magicom, rice cooker, dan lain-lain.
12. Berikut ini adalah pemanfaatan listrik. Yang pertama, sebagai sumber energi. Contohnya adalah televisi dan radio. Yang kedua, sebagai penghasil panas. Contohnya ada setrika listrik, solder, magicom, rice cooker ya. Yang ketiga, ada sebagai penghasil gerak. Contohnya ada kipas angin, motor, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai penerangan, contohnya adalah lampu. 13. Transmisi dan distribusi adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. 14. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Seperti yang pertama ada aliran air sungai, ada aliran air terjun, ada panas bumi, ada angin, dan ada gas alam. 15. Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh alat yang dinamakan transformator. 16. Energi listrik disalurkan melalui sutet. Sutet ini kepanjangan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nih contoh sutet ya. Kalian pasti pernah melihat nih sutet ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini contoh sutet. Jadi sutet itu adalah yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Nanti sebenarnya ada lagi trafo namanya ya. Setelah dari pelajaran IPA, kita masuk ke pelajaran PPKN. Di sini akan menjelaskan tentang hak. Yang pertama, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kedua, hak di rumah antara lain yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat makanan dan minuman, mendapat perlindungan dan keamanan, mendapat bimbingan saat belajar, dan yang terakhir adalah mendapat kesejahteraan hidup, baik itu pakaian yang layak, sarana kesehatan. Jadi apabila kalian sakit pasti dibawa pergi ke klinik atau rumah sakit. Yang ketiga, adapun hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapat materi pelajaran. Yang kedua, boleh menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah seperti toilet, keran air, kantin, dan lain-lain. Yang keempat, hak anak di sekolah yaitu mendapat banyak teman. Kemudian, selanjutnya ada hak anak di masyarakat antara lain. Hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar, dan hak untuk memperoleh keamanan dari aparat keamanan. Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara ilmiah. Kedua, ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang pertama, memuat informasi yang berdasarkan fakta. Kedua, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Yang pertama ada pengertian interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Dua, nada-nada yang berjarak satu nada, contohnya dari do ke re. Satu ya turunnya ya, re ke mi, fa ke sol, sol ke la, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada nada-nada yang berjarak setengah nada, contohnya mi ke fa, si ke do. Kemudian yang keempat, ada nada-nada yang berjarak dua nada. Contohnya dari do ke mi tanpa melalui re ya. Harusnya kan do, re, mi. Nah, ini dari nada do ke mi ini berjarak dua nada. Kemudian dari fa ke la juga berjarak dua nada dan seterusnya. Yang kelima, contoh penemuan yang telah mengubah dunia, salah satunya adalah penemuan radio. Radio ini diciptakan oleh Guglielmo Marconi atau biasa disingkat G. Marconi. Yang keenam, nada dasar ada 7, yaitu dimulai dari do.
do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian nanti balik lagi ke do tinggi ya. Tapi nada dasarnya itu dihitungnya ada 7. Yang ketujuh, guna menunjukkan nada tinggi pada lambang nada diberi titik di atasnya. Jadi kalau nada tinggi ada tanda titik di atasnya. Sedangkan untuk nada rendah diberi titik di bawahnya, di bawah notnya. Nah, berikut ini adalah penulisan tangga nada tinggi ya. Di sini dilihat angka 1 ada titik di atasnya, angka 2 titik di atasnya dan seterusnya. Sebelahnya ada penulisan nada rendah. Angka 1 titik di bawahnya, angka 2 ada titik di bawahnya dan seterusnya ya. Titiknya di bawah itu kalau nadanya rendah, kalau nadanya tinggi berarti titiknya di atas notnya. Yang kesembilan, berikut ini ada contoh beberapa lagu daerah dan asalnya. Yang pertama ada Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Ada lagu Mariam Tomong dari Tapanuli. Ada lagu Bubui Bulan dari Jawa Barat. Ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ada lagi lagu Kampuang Non Jauh di Mato dari Sumatera Barat dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini, yaitu dari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga anak-anakku sekalian bisa dipahamkan atas penjelasan pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.